Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi cantik bernama Jane yang sedang berada di angkot, menikmati film yang diperankan oleh idolanya yang bernama Paulo. Saat di kelas, Jane membaca artikel bahwa Paulo sedang melakukan meet and greet di sebuah mall. Terpesona dan sangat ingin melihat idolanya, Jane memutuskan untuk bolos sekolah pada jam istirahat meskipun ada ujian penting setelahnya. Jane berhasil sampai di tempat meet and greet dan merasa sangat bahagia bisa melihat Paulo secara langsung. Meskipun hanya berjarak dekat, Jane menyanyi dengan penuh semangat. Aksi kedipan mata dari Paulo membuat Jane terbuai, dan tatapan manis antara Paulo dan lawan mainnya di film terbaru menciptakan aura yang begitu romantis. Jane menganggap Paulo sebagai pria yang sempurna di matanya. Saat Paulo hendak pulang dan dikelilingi oleh kerumunan penggemarnya, Jane bertindak di luar dugaan dengan naik ke mobil idolanya. Tindakan tersebut sebenarnya hanya ingin mengetahui di mana rumah Paulo berada, karena Paulo dikenal sebagai sosok idola yang tertutup. Di tengah perjalanan, Paulo menghentikan mobilnya untuk buang air kecil di pinggir jalan. Saat itulah Jane melongo dan terkejut melihat ukuran singkong yang dipegang oleh Paulo yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, Jane mengambil foto dan mengirimkannya kepada temannya sambil terus menatap foto tersebut hingga akhirnya tertidur pulas. Malam pun tiba dan mobil berhenti di sebuah rumah mewah yang terlihat gelap. Jane tanpa ragu mencoba masuk secara perlahan karena pintunya tidak terkunci. Dia menjelajahi isi rumah hingga bertemu dengan Paulo, namun sayangnya Jane malah dikira sebagai maling. Paulo pun mengejarnya dan meneriakinya. Setelah tertangkap, Jane menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang penggemar berat Paulo. Dia menceritakan bahwa telah menonton semua film yang dibintangi Paulo sejak awal karirnya. Bahkan rela tidak ikut ujian hanya untuk bisa datang ke meet and greet Paulo hari ini. Mendengar penjelasan dari Jane, Paulo akhirnya yakin bahwa Jane adalah fans beratnya. Kemudian Jane diajak masuk ke rumah Paulo dan atas kejadian sebelumnya, Jane mengalami luka dan diobati oleh Paulo. Selama perawatan, Jane berayal tentang berada dalam sebuah adegan film bersama Paulo, merasa sangat bahagia karena dapat diobati oleh idolanya sendiri. Setelah selesai mengobati luka, karena sudah larut malam, Paulo mengajak Jane untuk beristirahat di kamar, sementara dia sendiri akan beristirahat di sofa. Paulo berjanji untuk mengantarnya ke stasiun terdekat keesokan harinya agar Jane tidak kesasar karena memang rumah Paulo berada di daerah yang terpencil. Jane sampai saat ini menganggap Paulo sebagai orang yang baik, bahkan ketika Jane mengajaknya untuk beristirahat di kamar yang sama, Paulo tetap menolak dengan sopan. Di tengah malam, Jane yang tidak bisa tidur turun ke bawah dan melihat Paulo yang sedang tertidur di ruang tamu. Secara diam-diam Jane berselfie bersama Paulo hingga membuatnya terbangun. Akhirnya karena Jane mengakui bahwa dia tidak bisa tidur, Paulo mengajaknya untuk mengobrol. Jane ditawari minuman oleh Paulo meskipun dia sebenarnya bukan penikmat minuman. Namun kali ini ia menerima tawaran Paulo dengan senang hati. Mereka pun minum bersama dan ngobrol semalaman, menciptakan momen yang tak terlupakan antara penggemar dan idolanya. Setelah banyak berbagi cerita, Jane mengakui bahwa Paulo adalah orang yang sangat ramah. Jane diajak berfoto dan diberikan poster yang ditandatangani oleh Paulo, menjadikan mereka semakin akrab dan penuh kebahagiaan. Jane bahkan berhayal bahwa dia adalah kekasih Paulo. Namun setelah itu Jane mulai merasa sangat pusing karena terlalu banyak minum. Paulo segera memintanya untuk beristirahat, dan meskipun Jane sudah tidak dapat bergerak karena efek minuman yang membuatnya setengah sadar, ia melihat Paulo masuk ke kamarnya dan memberikan selimut. Meskipun pusing, Jane tampak menikmati permainan futsal yang diberikan oleh Paulo walaupun dia masih belum sepenuhnya sadar. Ketika selesai permainan futsal itu dan Paulo berhasil mencetak gol ke gawang Jane, di saat itu juga Jane baru menyadari bahwa Paulo telah meninggalkan kamarnya. Keesokan paginya,
Jen terbangun tanpa menggunakan armor. Setelah itu mereka mengobrol sembari memakan roti. Wajah Jen terlihat tanpa ekspresi, memikirkan kejadian yang telah terjadi tadi malam. Ia masih tidak mempercayai hal tersebut. Setelah sarapan, Paulo mengantarkan Jen ke stasiun terdekat. Selama perjalanan, Jen masih belum bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Di tengah perjalanan, mereka melihat keluarga muda yang membawa anak kecil di pinggir jalan. Melihat pemandangan itu, Paulo tiba-tiba terlihat kesal dan tidak menerima situasi tersebut. Tanpa alasan yang jelas, Paulo mulai berkata kasar sepanjang perjalanan, menimbulkan ketakutan pada Jen. Akhirnya Jen bertanya tentang apa yang terjadi. Awalnya Paulo enggan memberikan penjelasan apapun, tetapi akhirnya ia mengungkapkan bahwa wanita yang dilihatnya tadi adalah seseorang yang pernah bermain futsal dengannya, dan anak yang dibawanya adalah anak mereka. Kabar ini membuat Jen sangat terkejut, tidak pernah menyangka bahwa idolanya memiliki sisi gelap seperti pria-pria nakal di luar sana. Jen merasa sedih, terutama setelah mereka baru saja bermain futsal semalam, meskipun Jen melakukannya tanpa sadar. Kejadian ini membuka mata Jen terhadap sisi lain dari Paulo yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Karena terus-terusan menangis, Jen membuat Paulo memberhentikan mobilnya dan menceritakan bahwa sebenarnya ia mencintai wanita tadi. Paulo meminta maaf atas kelakuan buruknya dan mengakui bahwa ia kehilangan kendali dan marah tanpa alasan yang jelas. Paulo masih mengira bahwa Jen tidak tahu apa yang terjadi semalam. Namun di sini Jen kemudian menceritakan bahwa keluarganya hancur karena orang ketiga. Meskipun kedua orang tuanya telah menemukan kebahagiaan dengan pasangan masing-masing, Jen merasa terlantar atas perpisahan mereka, terutama karena kurangnya perhatian dari ibunya. Jen memutuskan untuk menunda kepulangannya dan meminta Paulo untuk memutar balik. Singkat cerita, mereka tiba di rumah. Paulo mencoba menghibur Jen dan memberikannya minuman. Setelah itu, Jen menyeburkan dirinya ke kolam renang, dan karena pakaiannya basah, Paulo meminjamkan baju kepadanya. Melihat Jen yang basah setelah berenang, Paulo mulai mendekatinya. Mereka akhirnya terbawa suasana dan menggelar permainan futsal. Namun kali ini dalam keadaan sadar, tidak seperti malam sebelumnya. Tidak berselang lama, Paulo menerima telepon yang membuatnya emosi. Jen lalu menanyakan apa yang terjadi. Namun Paulo malah meminta Jen untuk mencari makan di warung terdekat. Di tengah jalan, Jen melihat wanita yang membuat Paulo emosi sebelumnya. Khawatir terjadi sesuatu, Jen memutuskan kembali ke rumah. Setibanya di sana, Jen menemukan Paulo sedang bertengkar dengan wanita tersebut. Wanita itu ternyata meminta kepastian dari Paulo kapan mereka akan menikah. Paulo meminta wanita itu untuk bersabar karena saat ini sedang melakukan kontrak syuting film. Dari situ, Jen mengetahui bahwa Paulo sebenarnya memiliki sifat kasar. Jen muncul dan membantu wanita yang terjatuh tadi. Paulo lalu pergi dengan membawa Jen serta putra wanita tersebut. Jen terus meminta untuk berhenti dan mengembalikan putra itu kepada ibunya, namun Paulo tidak menghiraukannya. Merasa iba dengan wanita tersebut, Jen akhirnya melompat dan mengembalikan putra itu kepada ibunya. Singkat cerita, ketika Jen sudah sampai di apartemennya, dia tidak menyangka bahwa idolanya sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya di film. Mulai saat itu, Jen memutuskan bahwa dia tidak akan lagi menyukai artis atau siapapun. Pengalaman ini membuka matanya terhadap sisi lain dari kehidupan para selebriti yang tidak selalu sesuai dengan citra yang ditampilkan di layar. Lalu film pun selesai.